يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ketika mewajibkan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengawalinya dengan program, tidak mengawalinya dengan apa yang harus dikerjakan, amal-amal perbuatan, ibadah-ibadah yang harus dikerjakan di bulan Ramadan. Akan tetapi, perintah ibadah puasa diawali dengan panggilan yang sangat halus. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan panggilan. Kalau kata para santri di pesantren, panggilan itu namanya an-nida. Huruf yang dipakai untuk memanggil namanya harfun nida. Ada kalanya yang dipanggil itu manusia secara umum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada kalanya bangsa tertentu. Ya Bani Israel. Ada kalanya suku yang lebih khusus lagi. Ya ayyuhalladzina hadu, wahai suku Yahudi. Nah, dalam ayat ini, kewajiban puasa yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar pernah mengungkapkan bahwa jika ada ayat Al-Quran yang diawali dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka yang dapat menerima, mengamalkan dan mengaplikasikan ayat itu dalam kehidupan hanya orang-orang yang beriman saja, yang menerima ayat itu dengan keimanannya, bukan dengan akal fikirannya semata. Karena ada kalanya isi ayatnya seringkali tidak sesuai dengan akal atau bahkan mungkin bertentangan dengan akal fikiran. Kita ambil contoh misalnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta tolong di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perintah minta tolong kepada Allah itu diawali dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya karena ada kalanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang dengan cara yang tidak masuk akal, bahkan mungkin bertentangan dengan akal kita. Lihatlah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu kala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan hukum Fir'aun yang mewajibkan anak laki-laki dari kalangan Bani Israel wajib dibunuh waktu itu. Ketika ibunya Nabi Musa minta tolong, apa kata Allah? Fa'alqihi fil yammi. Bayi yang baru lahir itu masukkan ke dalam peti, dan petinya itu hanyutkan ke sungai. Itu cara Allah menolong bayi dari kejaran tentara Fir'aun. Nah, silahkan ukur pakai logika kita. Apakah masuk akal bayi yang baru lahir dihanyutkan ke sungai? Bagaimana kalau bayi itu tenggelam? Bagaimana kalau peti itu hanyut lalu sampai ke samudra? Apakah bisa berenang, bisa berteriak? Kadangkala pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan cara yang tidak masuk akal. Namun demikianlah justru sejarah kemudian mencatat dengan cara seperti itulah Nabi Musa alaihissalam selamat, bahkan berhasil menumbangkan ketiranian Fir'aun dalam beberapa tahun kemudian. Begitupun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Diawali dengan panggilan hai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan adanya aturan-aturan dalam ibadah puasa itu yang mungkin gak masuk akal kita, tapi harus tetap diterima karena yang menerimanya adalah iman kita. Orang beriman itu kan tidak banyak bertanya kalau datang sesuatu dari Allah. Kenapa begini? Mengapa harus ini? Kenapa harus segitu? Orang beriman gak banyak tanya kalau datang aturan dari Allah. Orang beriman kalau datang aturan dari Allah, ekspresi dan komentar mereka cukup satu saja. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Apakah ada ayat puasa yang tidak sesuai dengan
akal pikiran kita? Sepertinya ada. Misalnya kita bisa bertanya, kenapa sih puasa itu harus di bulan Ramadan full sebulan penuh? Kenapa nggak bisa dicicil 3 hari sebulan? Kan sama juga tuh ujungnya 30 hari bahkan lebih. Kenapa sih puasa itu harus dari subuh sampai maghrib? Siang hari kan orang kerja keras, orang ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang ke laut, ada yang kerjanya mecahkan batu, ngangkat semen, kan berat sekali itu siang hari berpuasa. Kenapa sih puasa itu nggak malam saja? Sahur kita maghrib, buka puasa waktu subuh misalnya. Sepanjang hari kita boleh makan, nanti malam kita puasa. Bawa tidur udah selesai, puasa itu nggak terasa. Kadangkala tidak masuk akal. Kenapa perempuan yang sedang haid nggak boleh berpuasa? Ada apa rupanya? Ada bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai atau bahkan mungkin bertentangan dengan akal logika kita. Akan tetapi hukum puasa itu tetap kita jalankan dan tetap kita terima. Karena kita menerima dan menjalankannya itu atas dasar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa perintah puasa diawali dengan panggilan hai orang-orang yang beriman? Ini mengisyaratkan bahwa yang sanggup melaksanakan ibadah puasa dengan cara yang baik dan benar secara utuh hanya orang-orang yang beriman. Di sini tentu kita diingatkan kembali tentang tingkatan klasifikasi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam, ada orang beriman, ada orang yang bertakwa dan seterusnya. Kita sudah memahami bahwa berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengoreksi tentang pernyataan orang Arab Baduy. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk, telah Islam. Karena sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ayat ini menegaskan bahwa tingkatan orang beriman itu lebih tinggi daripada orang Islam. Sekali lagi kalau kita mengikuti apa yang menjadi komentar Buya Hamka, beliau mengatakan, jika Anda ingin melihat orang Islam, datanglah ke masjid, datanglah ke lapangan pada waktu sholat Idul Fitri. Itulah orang Islam. Jumlahnya banyak, melimpah ruah, di mana-mana penuh kaum laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak tumpah ruah pada saat Idul Fitri. Siapa itu? Itu adalah orang-orang Islam. Tapi jika Anda ingin melihat orang yang beriman, datangnya jangan pada waktu Idul Fitri. Datanglah ke masjid pada waktu sholat subuh. Itulah orang-orang yang beriman. Jumlahnya timpang sekali. Kalau saya punya pendapat yang lain gitu. Jika Anda ingin melihat orang Islam, datanglah ke masjid pada 10 malam pertama bulan Ramadan. Akan tetapi jika Anda ingin melihat orang yang beriman, datangnya jangan di situ. Datangnya pada 10 malam yang terakhir. Kadangkala jumlahnya pun juga cukup timpang sekali dalam realitas di masjid-masjid kita. Sekali lagi ini menggambarkan bahwa ibadah puasa yang baik dan benar itu, sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, saumnya, menahan diri dari lapar dan dahaganya, yang benar-benar bisa mengamalkan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Itulah makanya kenapa Nabi SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, akan tetapi dia tidak bisa dan tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali hanya sebatas lapar dan dahaga saja. Kenapa? Ya karena mungkin puasanya itu bukan karena iman. Dan sholat tarawih yang ia kerjakan pun juga bukan karena iman kepada Allah. Dia datang ke masjid sholat tarawih, ya mungkin karena orang kebanyakan berangkat ke masjid, dia pun ikut-ikutan ke masjid. Ketika gilirannya pada hari ke-7, ke-9, ke-11, orang gak ke masjid, dia pun ikut-ikutan gak ke masjid. Akhirnya masjid kembali sepi, kosong, dan tinggal jamaah tetap yang biasa hari-hari ada di situ. Inilah barangkali hikmah dibalik panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengisyaratkan bahwa
yang dapat melaksanakan ibadah Ramadan, puasanya, tarawihnya, sedekahnya, tadarusnya secara utuh dan benar memang hanya orang-orang yang beriman. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil di balik panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dapat menerimanya cuma orang yang beriman, yang dapat melaksanakannya dengan penuh juga cuma orang-orang yang beriman. Insya Allah kita sambung kajian kita berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.